dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan refleksi juga akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Juni akan memandu diskusi komunitas belajar sekaligus menyepakati hasil diskusi dan nanti kita akhiri dengan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatan nih seger-seger ya Bapak Ibu. Padahal belum makan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah makan Bapak Ibu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amabad. Yang kami hormati Bapak Ibu nih, Ibu-ibu narasumber, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, staf, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, wabil khusus Bapak Ibu yang tergabung di dalam komite pembelajar program sekolah penggerak ya, yaitu pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih sehat. Harus terlihat progres, perbedaan, keunggulan daripada kurikulum merdekanya sekolah penggerak Bapak Ibu. Karena sekarang sudah mulai sekolah-sekolah lain juga mengimplementasikan kurikulum mereka. Mereka ada yang mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Kalau yang baru-baru itu mereka tergolong mandiri belajar. Kalau kita yang mudah-mudahan sudah termasuk mandiri berbagi ya Bu ya. Karena SMA 3 ini tidak hanya mengimplementasikan secara internal, tapi juga melakukan pengibasan ya, yang sudah dilakukan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ke beberapa sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan PMO ini kan biasanya kita dipandu oleh pelatih ahli ya, oleh fasilitator. Nah mulai sekarang PMO ini ya dipandu dari kita oleh kita. Jadi nanti narasumbernya juga dari sekolah kita ya, kemudian yang memandunya juga ya mungkin sekarang saya, nanti ke depan bergilir siapa yang memandu kegiatan proyek manajemen office ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan PMO ini tentu selain untuk memberikan penguatan-penguatan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak ya, tapi juga yang paling penting adalah kita harus melakukan refleksi. Saya harus tahu, harus mendengar langsung dari Bapak Ibu kendala-kendala apa yang Ibu hadapi pada saat mengimplementasikan kurikulum merdeka, pada saat Bapak Ibu mengelola pembelajaran di dalam kelas. Nah Bapak Ibu, kemudian juga di dalam pembelajaran di dalam kelas itu Bapak Ibu harus menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sangat paham ya hal itu. Kemudian juga Bapak Ibu mengelola pembelajaran inklusif di dalam kelas itu. Pembelajaran yang betul-betul didasarkan pada kompetensi peserta didik. Nah untuk PMO saat ini kita akan lebih fokus pada komunitas belajar. Walaupun tidak menutup ya kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait dengan kendala-kendala atau mungkin temuan-temuan ya, pengalaman-pengalaman baik selama Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum mereka. Nah terkait komunitas belajar Bapak Ibu nanti sama Bu Juni akan dibahas secara lebih terinci ya. Dan memang komunitas belajar itu adalah kita Bapak Ibu guru yang setiap saat selalu berinteraksi, berkomunikasi ya sesama guru, baik itu di dalam lingkungan MGMP mata pelajaran atau mungkin lintas MGMP untuk saling berbagi, saling sharing terkait dengan temuan-temuan, pengalaman-pengalaman baik pada saat mengimplementasikan kurikulum mereka.
Nah, saya akan langsung saja Bapak Ibu. Saya ingin mendengar langsung dari Bapak Ibu karena saya memang belum pernah ya, baru sekarang PMO, kemudian saya juga yang memfasilitasi. Saya ingin mendengar langsung seandainya ada temuan-temuan dari Bapak Ibu di dalam kelas ataupun terkait dengan komunitas belajar ya. Kendalanya apa atau mungkin pengalaman baiknya seperti apa? Dimulai dari kelas berapa Bu? Yang sudah kan kelas 11 ya. Kelas 11 dan kelas 12. Ya, yang kelas 10 ini kan mungkin baru ya. Tapi ya bisa saja Bapak Ibu ada temuan-temuan yang unik ya pada saat pembelajaran di dalam kelas. Silakan siapa yang akan berbicara dulu mengajar sejarah di kelas 10 Sabtu. Di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya Pak, saya pengajar sejarah kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah dan ibu narasumber yang dapat Allah SWT. Untuk terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan di mana bagaimana dampak dengan adanya sekolah penggerak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didi atas kesempatannya. Mungkin saya sharing-sharing aja ya yang menurut saya itu bagus dengan kurikulum Merdeka Di ini. dalam kurikulum Merdeka ini kan ada ruang ya. Ada ruang untuk siswa untuk mengeksplor kompetensi dirinya, untuk memperlihatkan, mempertontonkan kemampuannya di depan teman-temannya, yaitu pada saat kegiatan project. Bahwa dengan kegiatan project ini anak yang kurang percaya diri akan tumbuh rasa percaya dirinya. Anak yang tadinya menjadi korban ya, di sini dia bisa bangkit ya, melupakan masa lalunya untuk menampilkan kompetensinya. Bisa menghilangkan rasa rendah diri kan, biasanya kalau korban bully itu suka rendah diri ya. Tapi ya ini dengan adanya project ini dia bisa terobati lah ya, sehingga dia bisa menatap ke depan, bertumbuh untuk menjadi manusia yang berkualitas dan memiliki karakter. Nah, Bapak dan Ibu, ya tentu ke depan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan selalu dilaksanakan. Karena kita kewajibannya 7 proyek ya Bu ya. 7 proyek. Yang kelas 10 ini berarti kan belum satu pun ya Bu ya. Nah, nanti silakan oleh para fasilitator, oleh Bapak Ibu guru dirumuskan untuk kelas 10 tema proyeknya apa saja. Ada 3 tema. Saya juga yakin, kita yakin bahwa P5 ini berdampak baik ya kepada perilaku, sikap, akhlak dari peserta didik. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memimpin refleksi. Dari sini kita bisa melihat ternyata banyak ya praktik baik yang sudah dilakukan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing dalam pembelajarannya, sehingga keterampilan abad 21-nya sudah mereka miliki ya. Yang 4C Bapak Ibu masih ingat ya? Kreatif, komunikasi, kolaboratif, inovasi. Langsung ke materi komunitas belajar yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Juni Triastuti MM. Tapi sebelumnya ada permintaan ice breaking.
semangat kan habis ice breaking, jadi tidak ngantuk. Mudah-mudahan yang kita diskusikan saat ini tidak ada tugas Bapak Ibu, tidak ada yang memberatkan, hanya informasi ini harus disampaikan atau pengetahuan ini harus disampaikan agar kita sebagai sekolah penggerak tidak ketinggalan, biar tahu. Karena kita sebagai sekolah penggerak angkatan pertama sampai dengan saat ini itu kalau nggak salah sudah ada angkatan 10, tapi di Bekasi ini sepertinya adanya angkatan BMO itu adalah singkatan dari Project Management Office yang berfungsi untuk mengawal dari program pemerintah meliputi mengevaluasi, mereview, merefleksi dari program. Ini adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru. Pemilihan sekolah penggerak dilakukan melalui seleksi kepala sekolah dan ditetapkan bersama antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Artinya bahwa sekolah penggerak itu syaratnya kepala sekolah harus melalui seleksi dan lolos sehingga dia akan memimpin sekolah yang dikatakan sekolah. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan tentang tadi sebelum kita masuk ke komunitas belajar? Saya mau lihat tadi ada slide, ada juga murid penggerak. Ini saya tadi ada pikiran juga ada murid. Kalau murid penggerak itu mungkin murid kita itu mendapatkan hasil atau mendapatkan layanan dari kita yang ada di sekolah penggerak. Yang saya tahu mau daftar lagi apakah harus daftar dari bulan, tidak meneruskan, karena waktu itu saya nggak tahu kalau misalnya memang jam 12 harus tag, upload, dan semuanya harus selesai. hanya saja dengan periodenya apakah sama apa tidak. Mungkin ada tambahan dari Bu Lis untuk memberikan support. Baik, terima kasih Bu Juni. Pak Kori, terima kasih pertanyaannya ya. Memang seperti yang Bu Juni bilang, kita sangat tergugah ya dengar Pak Kori akan mendaftar kembali jadi calon guru penggerak. Memimpin informasi dari perpustakaan. Sehingga tolong disarankan saja untuk memberi nama sebanyak mungkin di halaman tersebut supaya tidak diambil oleh temannya, karena sering sekali keluhannya. Bapak dan Ibu, kita akan tutup kalau tidak ada lagi informasi maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, tidak lama lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.